FM, selamat malam sobat ya. Tentunya ini ngobrolin tentang Piala Dunia sobat. Piala Dunia selalu menjadi magnet ya bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia sobat. Turnamen 4 tahunan ini tidak hanya menghadirkan pertandingan-pertandingan berkualitas tinggi, tapi juga penuh kejutan, drama hingga lahirnya bintang-bintang baru sobat ya. Dan juga di malam hari ini sobat ya, ini Zaki ngobrol bersama pengamat sepak bola, ada Mas Jojo. Halo, selamat malam Mas Jojo. Selamat malam, ini dengan Zaki atau dengan siapa nih? Dengan Mas Zaki nih Mas Jojo, malam hari ini. Mas Zaki, apa kabar teman-teman di Lamongan? Saya kangen tuh, saya tahun 2004 sekitar itu sering liputan Persela tuh di Persela, benar ini. Masih Liga 2 ini Mas Jojo. Iya. Waktu itu Liga 1 di zaman Pak Masfuk, ada Oscar Aravena, ada almarhum Khairul Huda. Saya masih jadi jurnalis di Surabaya sebelum pindah ke Jakarta itu. Ada Marcio Salosa, Zada gitu ya. Pasti sekarang sudah lebih bagus stadionnya dan harapannya sudah boleh ditonton oleh LA Mania setelah setahun kemarin puasa itu. Ini besok ini harapannya bisa lanjut ke kasta 2 ini, kasta 1 ini ya, Mas Jojo. Benar Mas Zaki. Iya, ini ngobrolin tentang Piala Dunia ini Mas Jojo. Apa kabar greget Piala Dunia di daerah Turi, Pucuk, Pacitan di sana, apakah juga begadangan? Oh begadangan ini pastinya Mas Jojo. Ada nobarnya juga ini biasanya ini di warkop yang ditunggu-tunggu ini. Ini kalau Mas Jojo ini kan sudah mulai berjalan ini Piala Dunia, ada 48 negara. Pegang mana ini Mas Jojo? Saya itu dari dulu itu senang Inggris Mas, tapi Inggris itu baru sekali juara tahun 1966. Ini kalau otak-atik gaduh, maka ini adalah 60 tahun sejak Inggris juara saat mereka menjadi tuan rumah di Inggris tahun 1966. Tentu kita semua belum lahir saat itu ya. Ketika eranya Bobby Charlton dan kawan-kawan itu. Menarik sekali memang Inggris yang dianggap sebagai embahnya sepak bola Mas Zaki, di mana sepak bola itu berasal. Tetapi mereka itu kali ini ya, dia tidak percaya kepada pelatih lokalnya. Jadi justru Jerman itu salah satu musuh bebuyutan Inggris, termasuk ketika mereka mengalahkan di final 1966 itu ada gol ajaib yang waktu itu belum ada VAR, tapi sangat menguntungkan Inggris. Dan sekarang pelatihnya Inggris justru Thomas Tuchel ini, mantan pelatih Chelsea ini, justru dikontrak menjadi pelatih tim nasional. Namanya mereka tidak perlu gengsi, karena sudah memakai pelatih lokal, Gareth Southgate, tetapi tidak juga menjadi juara. 2 kali finalis Piala Eropa, kemudian 2018 di Rusia itu kebetulan sekali saya sempat nonton Piala Dunia di Moskow waktu itu, Inggris juara 4 begitu. Kemudian 2022 di Qatar dia tidak sampai semifinal, tapi di bawah Gareth Southgate menjadi 2 kali finalis Piala Eropa, tapi kalah oleh Italia di musim Covid 2021 dan 2024 itu kalah dari Spanyol. Akhirnya tidak percaya lagi pada pelatih lokal, sekarang pelatihnya jadi Jerman. Sebagaimana beberapa tahun lalu pelatihnya dari Swedia, Sven-Göran Eriksson, dan juga dari Italia Fabio Capello Mas Zaki. Kita berharap Inggris dengan Harry Kane jam 3 nanti lawan Kroasia ini. Ini musuh cukup keras juga ini Kroasia. Ini cukup berbobot juga ini ya Mas Jojo, ini musuhnya juga ini. Sangat berbobot, ada Luka Modric, ada Mateo Kovacic dari Manchester City. Kroasia ini cukup akan memberikan perlawanan kepada tim nasional England. Mereka pernah bertemu pada Euro 13 Juli 2021 yang saya sebutkan di era Covid itu. Inggris menang 1-0, dicetak oleh Raheem Sterling, pemain muda yang sangat bersinar. Tapi sayang di masa-masa sekarang Sterling ini uzur, dia tidak bisa menemukan performa di usia lebih dari 30 tahun, masih menjadi andalan, mencetak sejarah kemarin, pemain yang mencetak lebih dari 50 gol satu musim di Bayern Munchen dan sekarang menjadi kapten sekaligus andalan lini depan Inggris. Oke itu baik. Ini untuk Mas Jojo nih, prediksi ini, kalau Inggris ini juara atau tidak ini, kalau Mas Jojo ini?
Ya memang ini pertandingannya masih panjang sekali Mas Zaki ya. Jadi pertama kali Piala Dunia diikuti 48 negara, ada 12 grup. Pertama kali juga nanti jumlah tim yang lolos ke putaran berikutnya lebih banyak daripada yang pulang, yang angkat koper. Jadi ada yang pasti dari setiap grup ada 2 tim terbaik, 2 kali 12. Kemudian akan dipilih 3 terbaik, 8 tim. Jadi akan ada lagi 8 ditambah 24 yang akan lolos ke putaran berikutnya. Sementara yang lain tersingkir. Jadi masih terlalu panjang untuk mengatakan apakah Inggris akan menjadi juara. Tapi kalau melihat penyisihan kemarin di Eropa, Inggris ini luar biasa. Di bawah Thomas Tuchel, Jordan Pickford, dia lolos juara grup K namanya kalau di UEFA. Memang kebetulan mereka diuntungkan undiannya nggak terlalu berat lawan Albania, lawan Serbia. Tapi yang pasti mereka tidak pernah kalah, tidak pernah kebobolan. Jadi luar biasa sekali, poin sempurna dan bisa ke Piala Dunia kali ini. Main di Amerika, mereka bisa menegakkan kepala. Kita bandingkan dengan negara-negara lain yang merasa sebagai asal sepak bola begitu ya. Italia tidak lolos untuk 3 kali berturut-turut, Brasil lolos tetapi dia sangat bertatih-tatih begitu ya, nomor 5 di grup Amerika Selatan dari 6 negara yang lolos. Jadi Inggris cukup punya percaya diri, tapi sekali lagi kebencian itu tidak menjamin Mas Zaki, karena pada saatnya nanti ada keberuntungan, akan ketemu siapa, konsistensi, suasana ruang ganti, dan itu semua akan menentukan Zaki. Kalau sepak bola ini banyak ya faktor-faktor yang mempengaruhi ini ya Mas Jojo ya, dari lapangan, dari luar lapangan juga. Ini kalau Mas Jojo ini, kalau pendapat Mas Jojo ini, pandangan untuk jalannya Piala Dunia kali ini bagaimana ini Mas Jojo daripada yang tahun sebelumnya? Tadi sudah sempat saya sebutkan, memang ini adalah Piala Dunia yang unik, yang diikuti oleh 48 negara. Jadi ini yang paling banyak. Kita pun sudahlah, kita tidak usah menoleh ke belakang, tidak usah menyesal kenapa Indonesia tidak lolos, karena ada jumlah peserta lebih banyak, tim Asia bahkan bisa 8 begitu. Tapi kita kandas di round 4 ketika itu berhadapan dengan Arab Saudi dan Irak begitu. Jadi dua-dua tim itu sudah bertanding ya. Arab Saudi bisa 1-1 dengan Uruguay, sementara Irak kalah 4-1 dari timnya Erling Haaland itu, Norwegia. Jadi kita tidak usah menyesali dengan segala macam proses yang terjadi, pergantian Sintayong ke Patrick Kluivert dan sekarang mencoba bangkit lagi. Apalagi yang menarik di Piala Dunia ini adalah Piala Dunia pertama yang tuan rumahnya di 3 negara. Amerika Serikat terakhir kali menjadi tuan rumah 32 tahun yang lalu, 94, kalau kita masih ingat saat itu ada adu penalti antara Brasil dan Italia begitu. Kemudian 2 tahun kemudian menjadi tuan rumah Piala Dunia. Sedangkan bagi Kanada tentu saja ini adalah yang pertama kali. Meksiko sudah beberapa kali, 1970, kemudian 1986, dan sekarang menjadi tuan rumah bersama. Panjang sekali nih, sampai 20 Juli, dengan hampir setiap hari itu ada 4 pertandingan. Bagi orang-orang Indonesia harus menyesuaikan secara jam, karena seharusnya lebih bersahabat ya, ada jam-jam kantor, jam-jam 8, 9. Tadi ketika Austria mengalahkan Yordania pun main jam 11 siang gitu, tetapi di beberapa jadwal yang lain masih di jam 2 pagi, jam 3 pagi begitu, dan nanti finalnya pun di New Jersey itu juga jam 2 pagi. Jadi ini akan sangat panjang, menguras waktu begitu. Kemarin juga saya ketika wawancara semacam ini dengan rekan-rekan dari jaringan radio Prameswara Net, saya mengimbau marilah kita menjadi pecinta sepak bola yang baik, Mas Zaki. Nggak usah terlalu berpikir untuk menaruh uang kita, taruhan dengan segala macam, karena nggak ada habisnya ini. Mungkin kita menang 2 kali, betul, menang 2 kali, menang 3 kali, tapi kemudian nggak ada ceritanya kan. Pejudi itu kalau menang kemudian dia mundur, dia pasti akan penasaran dan masih
banyak ini pertandingan dan ternyata terjadilah skor-skor yang sangat di luar dugaan ketika Spanyol 0-0 melawan Cape Verde begitu ya. Tadi pagi sih relatif tim unggulan menang. Pasti. Prancis 3-1 lawan Senegal. Argentina. Karena ada Kylian Mbappe bisa bikin 2 gol, kemudian Norway 2 gol juga, Erling Haaland, kemudian Lionel Messi luar biasa sekali, dia bisa ini tadi ini buat hat-trick ini, walaupun memang orang tidak mengira akan segede Jerman ketika menghajar Curacao 7-1 atau Swedia menghajar Tunisia. Tapi kan orang itu kalau gambler, Mas Zaki, tidak hanya ngomong soal siapa yang menang, ada namanya handicap. Handicap itu fur-furan, ini lelean atau siapa di pur 1, di pur setengah, atau ada yang namanya over under, ini golnya tinggi atau rendah. Nah, jadi seringkali teman-teman ketika mendukung ini, tim yang didukung menang, tapi secara gol dia kalah gitu kan. Jadi saran saya sih kita menikmati sepak bola ini dengan happy saja, karena sudah banyak cerita sekali kan, rumah tangga hancur segala macam kalau kita sudah teradiksi oleh judi ini, Pak. Iya, ini Mas Jojo ini, kalau kemarin Piala Dunia kemarin kan ada eranya Messi, Ronaldo. Kalau tahun sekarang ini gimana nih? Apa Mbappe, Haaland atau gimana ini, Mas Jojo? Seharusnya demikian ya, karena ada yang bilang ini adalah tahun terakhir Messi itu mencetak rekor 6 kali Piala Dunia. Bayangkan sejak 2006, 2010 dan seterusnya ya. 2006 itu yang kasusnya Zidane ditanduk oleh Materazzi, itu juara Italia, itu Messi itu pertama kali dia main. Dan yang kelima bisa dia menjadi juara di Qatar, mengalahkan Prancis adu penalti, melakukan Mbappe, dan sekarang dia main untuk ekonomi rekor luar biasa. Ada yang bilang, wah karena Messi sudah bikin hat-trick, maka nanti Ronaldo akan ngamuk. Wah silakan teman-teman pendengar para Mesnet, jam 1 dini hari, jam 00 ya, jam 12 ya, 24.00, sorry karena saya berada di Kalimantan Timur sekarang, jadi waktu Indonesia Tengah. Jadi kalau di waktu Lamongan, waktu Ngawi, teman-teman itu Portugal akan menghadapi Republik Demokratik Kongo, kaptennya Cristiano Ronaldo. Dia bilang, wah ini kalau Messi hat-trick, Mbappe bikin gol, Haaland bikin gol, Ronaldo harusnya kamu kalah nih. Nah ini hati-hati ya, kalau Anda naruh Portugal menang besar, apakah bisa 7-1 seperti Jerman, sekarang lawannya Republik Demokratik Kongo nanti. Ada yang bilang memang ini adalah Piala Dunia terakhir, Messi sudah 6 kali, begitu pula Ronaldo juga luar biasa meskipun dia belum pernah juara Piala Dunia, hanya Piala Eropa. Tadi Mas Zaki menyebut Mbappe, Haaland itu sudah membuktikan. Ada Spanyol juga, ada Amin Yamal tentu saja di usia semuda ini, dia 18 tahun, dia menjadi harapan, tapi kok aneh juga Spanyol ternyata kemarin hanya bisa 0-0 melawan Cape Verde. Dan juga beberapa bintang yang lain, Inggris ada Bukayo Saka begitu ya, kalau Harry memang dia paling senior. Prancis itu sekarang luar biasa, apalagi tulang punggung timnas Prancis adalah tim Paris Saint-Germain yang 2 kali berturut-turut meraih juara Liga Champion. Jadi ini akan sangat menarik begitu untuk kita tunggu seberapa jauh timnya di Deschamps. Ada yang bilang ini adalah Piala Dunia atau latihan di tim nasional Prancis karena dia akan digantikan oleh Zinedine Zidane. Kita tunggu saja, jadi akan cukup menarik untuk Prancis ini seberapa jauh dia bisa bersaing, mengingat pertandingan pertamanya juga cukup meyakinkan tadi, 2 gol dari Kylian Mbappe. Ini Mas Jojo, biasanya setiap Piala Dunia tidak lupa ada tim kuda hitam ini. Siapa ini berpotensi melangkah lebih jauh ini? Ada tim kuda hitam ini Mas Jojo. Kalau menurut Zaki siapa nih kalau tim kuda hitam? Siapa ini? Mungkin Prancis kalau saya ini. Sebenarnya istilah kuda hitam itu adalah tim yang tidak diunggulkan, Mas. Tidak diunggulkan ini. Tim yang bukan unggulan tapi kemudian bisa maju. Kalau kita bicara unggulan itu kan Prancis masuk di nomor atas bersama Jerman,
Brasil, bersama Argentina, bersama Spanyol, Inggris. Jadi kalau bicara aja kuda hitam, dia tentu bukan tim yang diunggulkan. Sama ketika Senegal tiba-tiba mengalahkan Perancis di Piala Dunia 2002, padahal Perancis adalah juara bertahan waktu itu. Jadi menarik sekali kita melihat siapa saja ini yang akan diunggulkan. Partai Gading bisa menang 1-0 walaupun ini bukan eranya Didier Drogba lagi, tapi dia menang 1-0. Kemudian sampai tadi pagi sebenarnya Asia itu tidak terkalahkan, tapi akhirnya Irak kalah 4-1, kemudian Yordania kalah 3-1. Tim Asia menurut saya sulit untuk ke semifinal, tapi kalau Korea Selatan besar itu mungkin dengan Ceko, kemudian Jepang yang bisa menahan Belanda 2-2. Ini saya pikir kalau Zaki tadi mengatakan kuda hitam, dia layak untuk disebut itu. Australia memang bukan tim unggulan, tapi dia juga bukan tim yang lama banget. Jadi ketika kemarin mengalahkan Turki 2-0, saya pikir ya itu memang layak bagi Australia. Maroko juga perlu kita beri catatan. Bayangkan dia bisa masuk semifinal, dia bisa menjadi juara 4 besar pada Piala Dunia 4 tahun yang lalu, dan kemarin secara luar biasa bisa menahan seri Brasil. Jadi ini bisa menjadi catatan kita. Maroko bisa saya kira untuk bisa disebut sebagai kuda hitam. Malah di Afrika dia sekarang yang trennya lebih baik dibandingkan Kamerun, Nigeria, itu Senegal kemarin juga sudah bertanding meskipun akhirnya kalah oleh Prancis. Iya, kalau Mas Jojo ini, tim mana yang peluang terbesar mungkin di seperempat final ini? Siapa saja ini? Kalau menurut Mas Jojo ini? Sekali lagi masih terlalu jauh. Terlalu jauh masih. Iya, kalau sekarang kan masih pertandingan awal dia 48 tim, nanti akan dipilih menjadi 32 menjadi 16 baru menjadi 8. Disitulah final itu baru kita bisa lihat siapa aja yang lolos ke 32 dan ke 16 gitu. Tapi kalau sekarang yang kita lihat trennya, mereka baru 1 kali main ya, ada juga Portugal malah belum main. Jadi kita lihat saja apakah Brasil yang kemarin seri bisa menang. Kalau sekarang kan orang selalu memegang unggulan, Jerman menang, kemudian Prancis menang, kemudian Inggris nanti jam 3 pagi, Belanda tiba-tiba seri, kemudian Brasil tiba-tiba seri, Spanyol tiba-tiba 0-0. Ini kan masih menjadi pertanyaan, walaupun pastilah saya yakin mereka pasti akan lolos ke babak berikutnya karena ada kemungkinan satu grup bisa 3 yang lolos. Baik. Ini kalau ngomongin pertandingan biasanya ada VAR ini. Untuk pengaruh teknologi VAR ini terhadap hasil pertandingan gimana ini, Mas Jojo? Pagi tadi, Zaki sempat nonton Argentina melawan Algeria, Aljazair. Cuman cuplikan tadi Mas Jojo. Sampai soalnya, iya. Menarik. Jadi Lionel Messi itu bikin 3 gol, tapi sebelum gol dia menit 17, menit keempat pun dia sudah bikin gol. Tapi dia anulir karena dia ada VAR offside. Benar. Aljazair bikin 1 gol juga dianulir karena offside. Mencetak gol sekarang ini bukan urusan yang mudah. Ini hal yang perlu kita kritisi juga di dalam urusan sepak bola. Ternyata tidak mudah, butuh effort yang besar. Contohnya pertandingan Argentina Aljazair tadi. Jadi haruslah kalau Anda itu berusaha menang, yaitu tidak ada lagi yang akan mempermasalahkannya. Sebelum benar-benar itu bola ditaruh di titik tengah, pemain dan juga pendukung di stadion, di depan televisi, jangan keburu jingkrak-jingkrak dulu. Jadi akan di-tag lagi apakah seberapa kakimu itu di depan lawan atau sama sekali clear, apakah ada unsur pelanggaran sebelum itu timbul dari tendangan pojok, apakah ada pemain lain yang mengganggu kiper dan sebagainya. Jadi video assistant review ini sangat penting dan juga kan dari Super League. Jadi kalau VAR ini tidak di stadion yang sama, itu kamarnya ada sekitar 900 km. Kalau Amerika itu diputuskan di tempat lain. Begitu pula di Indonesia itu kan tidak di Stadion Surajaya, tidak di Gelora Bung Tomo. Ada kamar khusus dari PSSI, dari Liga Indonesia yang menjadi tempat di mana VAR mengecek. Hal yang sama terjadi di Inggris. Jadi ada sebuah tempat di perkantoran elit di London gitu ya, menjadi pusatnya VAR
Meskipun memang sepak bola itu tudingan dari yang lain, meskipun memang keputusan akhir tetap kepada wasit, Zaki. Wasit bisa saja memutuskan yang berbeda dengan VAR. Oh gitu, baik. Kalau menurut Mas Jojo ini, selama pertandingan berlangsung ini keputusan wasit masih sesuai ini ya, Mas Jojo? Ya seperti kita berbincangkan tadi ya, jadi memang wasit dibantu oleh VAR, tetapi dia kan juga harus yang menjadi memutuskan keputusan adil tetap harus dia. Tapi ya kita juga berdoa bahkan suatu saat wasit-wasit kita itu tidak hanya main di level Asia Tenggara ya. Jadi ada kebanggaan ya. Kalau sekarang memang kebanyakan wasit-wasit itu yang tampil di Piala Dunia ini timnya juga ada di situ, meskipun ada juga yang tidak, ada negara Afrika yang timnya tidak lolos, tapi nama-nama tenar seperti Wilton Sampaio dari Brasil, kemudian Javier Aguirre dari Meksiko, juga ada wasit Mesir Muhammad Hussein, itu kan rata-rata memang timnya juga ada juga ya. Argentina juga termasuk yang menyumbang banyak wasit, itu ada namanya Facundo Telo dan juga wasit-wasit lain, Dani Makali dari Belanda yang kemarin memimpin AS lawan Paraguay. Bayangkan kalau teman-teman kita gitu ya, ada Tori Alkatiri, ada Yudi Nur Cahyo, wasit tiga Indonesia itu bisa tampil. Betul. Jadi walaupun sekarang sih kalau untuk level AFC beberapa kali wasit-wasit kita diundang. Ada namanya Said Martinez, itu dari Honduras. Honduras itu tidak lolos di Piala Dunia, tetapi kemarin dia memimpin laga Qatar melawan Swiss. Jadi ini kan sebuah kebanggaan bagi negara itu. Tidak ada pemainnya, tetapi kemudian dia diwakili oleh wasit yang ada di situ. Iya, ini kembali lagi ke pertandingan ini Mas Jojo. Ini nanti ada pertandingan Portugal ya melawan Cargo. Untuk Cristiano Ronaldo ini jelas ini Mas Jojo ya menjadi salah satu pemain yang paling diamati akhir cerita di pertandingan Piala Dunia. Ini Ronaldo menjadi andalan atau menjadi beban ini kalau menurut Mas Jojo? Ya, dia ini kan seorang yang sangat senior, semua sudah dicapai kecuali Piala Dunia. Dia juara Liga Champions, dia juga sudah menjadi juara Liga di mana-mana. Tapi sayangnya memang di Al Nassr di Arab Saudi dia memang belum juara Piala di Arab Saudi. Tapi ini sangat kita tunggu. Tadi kita sudah banyak bicara bagaimana Messi mencetak gol, Mbappe, Haaland itu akan memotivasi dia begitu. Dan dia didukung oleh tim yang tidak main-main di tengah ya. Bruno Fernandes pemain MU ini kemarin menjadi pemain terbaik Liga Inggris, jagoan assist begitu ceritanya. Termasuk Bernardo Silva yang lagi semangat-semangatnya karena setelah lepas dari Manchester City dia mendapatkan kontrak dengan Real Madrid. Jadi Ronaldo harusnya bisa membuktikan ya. Sekarang Portugal peringkat 5, sementara Kongo, jadi jangan salah kalau di Afrika itu ada 2 negara namanya Kongo, yang ini adalah RD Kongo, Republik Demokratik, ada yang hanya Republik Kongo saja. Itu peringkatnya 46, jadi 46 sama 5 berbeda 40-an, tapi kan bola itu bulat begitu ya. Nah, Kongo juga tidak main-main. Kalau dulu ada pemain MU, Aaron Wan-Bissaka, sekarang main di West Ham, dia ada di Kongo. Liga Inggris itu punya Yohana Wissa dari Newcastle, pelatihnya pun dari Prancis, karena banyak negara Afrika kan jajahan dari Prancis, Sebastien Desabre. Nah, jadi Kongo ini juga patut diwaspadai. Jadi tidak semudah saya kira Swedia itu dari Eropa mengalahkan Rusia dari Afrika 5-1. Saya kok nggak yakin kalau Portugal sekalipun menang dia yakin ini berarti Swedia lawan Tunis mungkin akan menang, tapi tidak akan sebesar 5-1. Kalau Jerman lawan Curacao kan agak jauh ya. Bayangkan saja negara namanya Curacao 2 kali kalah oleh Indonesia, sementara Indonesia itu belum terlalu banyak pemain naturalisasinya. Pada 2018 main di Bandung, timnas dilatih oleh Sintayong menang 3-2, kemudian pada minggu yang sama uji coba lagi di Bogor, timnas menang 2-1, yang cetak gol ya Dimas Derajat seperti itu. Tapi kita menang lawan Curacao, jadi kalau Jerman menang 7-1 ya wajar. Tapi kalau bandingannya
Eropa melawan Afrika, jadi ya Portugal lawan Kongo itu harusnya dibandingkan dengan Swedia lawan Tunisia. Memang luar biasa Swedia bisa menang 5-1. Apakah Portugal bisa mengikuti jejak Swedia? Nah, kita tunggu saja nanti. Saya kok tidak yakin. Kalau menang pasti menang aja. Tidak yakin sebesar itu maksud saya. Gitu, saya yakin Portugal akan menang. Tapi apakah dia bisa mencapai rekor sebesar ketika Swedia sesama negara Eropa menghajar Tunisia? Kongo kan juga dari Afrika juga. Nah, kita lihat karena Kongo tadi saya sebut ada nama-nama yang tidak main-main itu tadi. Baik, ini pesan Mas Jojo kepada semua pendengar Onggadi, mungkin ada pesan lagi terkait penggemar Piala Dunia ini ya. Jangan menaruh harapan dan juga jangan menaruh uang ini Mas Jojo. Ya, sudah disampaikan tadi, kita menaruh harapan memakai jersey favorit, punya tim yang didukung. Itu kalau teman-teman ke Ambon itu kan para penggemar Belanda, mereka pasti suka berpawai begitu. Teman-teman ke Papua itu ada ramai sekali suasana Piala Dunia, itu ada yang mendukung ini itu Argentina, kaos-kaos jersey itu dijual di jalanan gitu. Jadi teman-teman di timur itu lebih kelihatan. Apalagi kalau Anda ke Timor Leste, saya 2 kali pernah ke Dili, ke Timor Leste itu jelas sekali sense-nya mereka sebagai fansnya Portugal itu, walaupun negara yang menjajah ya, sebagaimana Belanda itu kebanyakan pemain naturalisasi kita juga berdarah dari Maluku, tapi orang-orang Maluku sangat mencintai Belanda, orang-orang Timor Leste sangat mencintai Portugal sebagai mantan penjajahnya. Nah, kita pun mungkin boleh punya siapa yang kita gemari, Argentina, terutama di Indonesia kan Argentina, Brasil, Jerman, Inggris ada sebagian walaupun tidak sebanyak itu. Belanda terutama di daerah-daerah yang saya sebutkan tadi itu banyak sekali yang mendukung Belanda, Ternate, Ambon, Papua, boleh saja kita mendukung, tapi tetap itu sebagai hobi sajalah, jangan mempertaruhkan ekonomi kita, kondisi susah seperti ini, karena kan ini masih teradiksi di pertandingan itu lebih dari 100 pertandingan, jadi Anda tidak habis ya kalau misalnya menaruh materi Anda kepada tim yang Anda dukung. Kita happy-happy aja lah menikmati ini, kita ambil hikmah yang lain dalam kehidupan. Mas Zaki, banyak yang bisa kita ambil dari sepak bola. Oh, ternyata tidak menyerah. Oh, ternyata masih ada gol di menit akhir. Ternyata kalau peluit belum berbunyi panjang itu belum selesai kehidupan ini. Ada kita terapkan apa yang di sepak bola itu di dalam hidup kita. Semangat tidak menyerah. Semangat kita boleh kalah, tapi kemudian bangkit lagi. Itu namanya comeback kalau di sepak bola. Gak apa-apa, karena gagal dalam pekerjaan, dalam kehidupan. Tapi kemudian ternyata si orang ini bisa ya. Tapi ya cedera lama, dia nih katakan karirnya habis. Ada Christian Eriksen dulu sakit jantung itu kan dari Denmark, ternyata dia masih bisa main lagi. Jadi begitu banyak hal-hal yang bisa kita petik dari sepak bola, Mas Zaki, itu kita terapkan dalam hidup kita. Menyemangati Anda sebagai broadcaster, saya sekarang bekerja di pemerintahan, apa itu yang bisa kita lakukan? Ya kita mendapatkan lesson learned atau nilai moral dari sepak bola itu untuk kehidupan kita sehari-hari. Jadi hitungannya bukan masalah saya menang 10.000 apa 100.000, itu kan terlalu receh. Tapi bagaimana kita melihat bagaimana olahraga, sportivitas, semangat tidak menyerah, semangat untuk bangkit itu sampai titik peluit terakhir, kadang-kadang sampai 90 ditambah 5 tambah 10, jangan menyerah. Tiba-tiba tadi Messi, beberapa pemain tadi Indonesia lawan Austria itu bikin gol di injury time. Nah, begitu ambil hal yang positif dari olahraga, Mas Zaki, dalam kehidupan sehari-hari kita. Iya. Terima kasih Mas Jojo untuk waktunya di malam hari ini. Nggak kerasa ini Mas Jojo ya. Udah, terima kasih. Sukses, salam buat tahu campur dan soto Lamongan. Iya, mungkin ke Lamongan kabar-kabar ini Mas Jojo. Ya, salam buat LA Mania, juga penggemar atau pendengar Planetsnet di kota-kota yang lain, di Ngawi dan juga di radio-radio yang lain. Baik, selamat malam Mas Jojo, terima kasih untuk waktunya. Selamat malam, selamat olahraga, selamat begadang. Terima kasih untuk waktunya untuk Mas Jojo ya di malam hari ini sebagai pengamat sepak bola sobat.